Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Agus Sambarwari. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial pada teman-teman terkait dengan piranti lunak pengolah angka menggunakan Microsoft Excel. Nah, pada video kali ini saya akan bahas lengkap pengoperasian Microsoft Excel tingkat dasar ya, masih basic, tapi ini lengkap. Apa saja yang akan saya bahas di sini? Pertama ada introduction, yaitu kita sekilas bahas sedikit terkait dengan aplikasi Microsoft Excel itu sendiri, bagian-bagian dan istilah yang layaknya teman-teman harus tahu itu apa saja. Kemudian basic counting, format data, autofill, addressing, basic function, dan if function. Tuh. Microsoft Excel itu sendiri adalah program aplikasi pengolah angka atau spreadsheet yang dapat digunakan untuk mengorganisir data dengan format tabel, menggunakan perhitungan matematis dan menganalisis data. Yang mana hal ini berarti bahwa Microsoft Excel itu berhubungan dengan angka ya. Data-data, angka, membuat grafik itu pasti hubungannya dengan Microsoft Excel. Nah, Microsoft Excel ini sendiri adalah salah satu paket dari Microsoft Office selain Microsoft Word, PowerPoint, OneNote, Access, dan lain sebagainya. Jadi mereka itu satu paket. Jadi kalau menginstal Microsoft Office itu biasanya seluruh paket ini akan terinstall semuanya. Nah, dengan nama sendiri mungkin teman-teman nggak sih ya, Microsoft itu adalah nama perusahaan. Selain produknya adalah Microsoft Office, produk satu lagi ada Microsoft Windows, sistem operasi yang mungkin sebagian besar teman-teman gunakan. Oke. Nah, bagian-bagian yang ada dalam Microsoft Excel itu sendiri, khususnya di 2013, ini kurang lebih seperti ini. Jadi mulai dari title bar sampai dengan scroll vertikal, scroll horizontal, perbesaran. Nah, ini bagian-bagian yang ada pada Microsoft Excel. Nanti teman-teman bisa download saja file materi ini di deskripsi di bawah. Jadi saya nggak akan jelaskan semuanya, jadi silakan dibaca saja. Nah, istilah-istilah yang perlu teman-teman ketahui dalam penggunaan aplikasi Microsoft Excel itu ada workbook dan ada worksheet. Workbook itu bisa diistilahkan seperti buku tulis, jadi keseluruhan buku tulis, yang mana kan buku tulis kan isinya di dalamnya kan ada lembaran-lembaran, nah itu dikenal dengan worksheet, sedangkan buku itu sendiri adalah workbooknya. Kalau kita konversi ke dalam komputer, maka workbook itu adalah file Excel, ya kan satu file Excel kan di dalamnya kan ketika dibuka itu pasti ada banyak worksheet-nya atau halaman-halaman kerja, itu namanya worksheet. Istilah lainnya ada row, column, cell, dan range. Ya, row itu baris dan dia baris horizontal pada lembar kerja Excel ya, yang diwakili oleh nomor. Horizontal itu yang ke samping kanan. Nah, sedangkan yang ke bawah itu disebut dengan kolom. Dia diwakili oleh huruf ya, ke bawah ini. Berarti A ke bawah, B ke bawah itu adalah kolom. Itu. Jika baris itu diwakili dengan angka, sedangkan huruf itu adalah diwakili dengan sedangkan kolom itu diwakili dengan huruf. Nah, untuk Office Excel 2013 sendiri kalau tidak salah jumlah baris itu bisa mencapai sekitar 1 juta. Ke bawah ini 1 juta, sedangkan kolom itu sampai dengan kombinasi hurufnya XFD. Nah, berikutnya adalah cell dan range. Cell itu apa sih? Cell itu adalah tempat untuk menginput dan menampung data pada Excel yang di dalamnya terdapat alamat sel. Jadi alamat sel itu merupakan kombinasi ya atau titik temu antara kolom dengan baris. Sebagai contoh seperti ini. Ini namanya sel aktif. Jadi yang kotak-kotak kecil namanya semuanya sel, cuman yang ada hijau itu keklik itu namanya sel aktif ya. Tuh. Dan ini beralamat di C6, bisa dilihat pada kotak name box-nya. Sedangkan range itu adalah gabungan dari beberapa sel atau gabungan dari beberapa kolom atau beberapa baris. Jika nanti teman-teman pada perhitungan matematika bertemu dengan rumus sum sama dengan buka kurung, sama dengan sum buka kurung, kemudian selnya katakan A1.2 D4 itu artinya dia membuat range dari A1 sampai dengan D4. Jadi tanda titik 2 itu menunjukkan sampai atau range-nya. Oke, lanjutkan.
Nah, ekstensi file dari Microsoft Excel itu sendiri adalah .xls, itu untuk file Excel versi 2003 ke bawah, sedangkan untuk Excel yang 2010 ke atas itu dia udah .xlsx, itu defaultnya. Dan bisa di save as-nya juga .xls juga bisa. Itu terkait dengan ekstensi file Excel. Jika teman-teman ingin menampilkan ekstensi file Excel, nanti pada Windows Explorer itu bisa dilihat di menu View. Ada pilihannya, View Extension kalau nggak salah. Oke. Baiklah, kita akan langsung saja ke bahasan kedua, yaitu Basic Counting. Nah, saya sudah menyiapkan file latihan teman-teman ya. Jadi nanti silakan bisa di-download di deskripsi, terus dibuat untuk latihan. Oke, saya perbesar dulu. Jadi, saya masuk di data pertama, Basic Counting. Jadi, rumus dasar atau rumus matematika yang umum digunakan oleh teman-teman seperti jumlah, kurang, kali, bagi, itu bisa digunakan di Microsoft Excel. Namun, untuk menuliskan fungsi atau rumus, pasti diawali dengan tanda sama dengan di Excel. Apapun itu, kalau ingin menuliskan rumus, pasti diawali dengan tanda sama dengan. Nah, untuk operator yang digunakan, ada beberapa yang berbeda. Jika perkalian biasanya tanda X ya, tapi kalau menggunakan rumus itu nggak bisa. Dia menggunakan simbol tanda bintang ini ya. Bintang itu untuk perkalian. Sedangkan yang lainnya samalah, pembagian menggunakan garis miring. Penjumlahan, pengurangan ada ya di keyboard. Nah, ini saya akan contohkan cara penggunaan rumus matematika dasar. Ini sudah saya contohkan. Satu untuk penjumlahan. 600 ini berasal dari mana? Berarti sama dengan, saya coba hapus dulu. Jadi nulisnya sama dengan, dipilih nih, tadi kan ada keterangan nih, yang diisikan pada formula adalah alamat dari nilai tersebut, bukan nilai angkanya ya, bukan angkanya. Ini kan angka. Kita bukan angkanya, tapi alamatnya. Alamatnya, bagaimana cara mengetahuinya? Kita klik saja. Karena ini sudah aktif sama dengan, kita klik aja. Nah, kemudian ditambah menggunakan operator tambah. Baru diklik lagi sel yang kedua. Setelah itu di enter. Nah, inilah cara penggunaan rumus dasar. Kalau kurang, nanti menggunakan tanda kurang. Misalkan sama dengan 500 min 100. Oke. Nah, untuk mengubah atau mengedit rumus, caranya teman-teman bisa letakkan kursor di atas sini, kemudian arahkan kursor itu di formula bar di sini. Ya, ini bisa diedit ya. Pengen diubah, dihapus saja. Diganti dengan yang lain, katakan. Nah, seperti ini. Terus dihapus, di enter. Nah, jadilah dia 0. 500 kurangi 500 ya 0 pasti. Oke, kalau pengen ubah lagi, itu bisa dari sini. Atau klik 2 kali di bagian sel yang aktif. Nah, saya klik 2 kali. Nah, barulah diarahkan di sini, dihapus. Klik sini. Nah, itu. Ini kurang kali bagi. Nah, nanti silakan teman-teman pernah coba. Perhatikan ini hasilnya akan beda ya. Jadi, prioritas perkalian dengan kemudian suatu bilangan itu ada tanda kurungnya itu beda-beda. Jadi misalkan hasil 100 kali 500, maka ini urutan perhitungan seperti ini. 100 itu kan dikali dulu dengan 500, hasilnya kan ada 50.000. Kurang ini kan prioritasnya di belakang. Kan kalau urutan prioritas kan kali, bagi, itu kan sederajat. Kemudian kurang dan tambah itu juga sederajat. Tapi kalau kali dengan kurang, otomatis derajatnya lebih tinggi kali. Maka yang dihitung duluan adalah kalinya. Nah, ini kan berarti nanti hasilnya adalah 50.000 itu dikurangi, tapi ini dibagi dulu. 10.000 dibagi 4. Nah, kan ada 2.500. Jadi nanti hasilnya adalah 49.000 berapa ya? 50.000 dikurangi 2.500, jadi ada 49.000 7.500. Kita coba ya. Sama dengan sel yang aktifin sel E35 dikali, ingat menggunakan tanda bintang, kemudian 500, kemudian kita kurangi, kita nggak usah pakai tanda kurung dulu. Nah, 10.000 dibagi dengan 4. Oke. Oh iya kan? 47.500. Nanti yang di sini hasilnya juga akan beda.
Karena dia di sini menggunakan prioritas ya. Tanda kurung, artinya kalau yang dikurung itu, dia yang dikerjakan terlebih dahulu. Nah, tapi tetap, misalkan di dalam kurung itu ada tanda kali dan bagi, maka prioritasnya yang utama adalah tanda kali. Ya, ingat itu. Itu terkait dengan prioritas simbol-simbol matematis gitu. Dulu mungkin di SD sudah diajari ya. Nah, jadi diingatkan lagi sini. Oke, itu terkait dengan perhitungan dasar matematis. Karena kan matematika cuma itu aja ya. Kalau nggak tambah ya kurang, kalau nggak kurang ya kali ya bagi. Nah, sama tanda kurung. Udah. Kita akan masuk ke data format atau format data. Atau istilah lagi adalah format cell. Jadi, contohnya seperti ini teman-teman. Teman-teman mungkin pernah melihat data seperti ini ya. Jadi, format cell itu apa sih? Nih, format cell atau format data itu digunakan untuk memberikan suatu sifat atau tipe dari data tersebut. Nah, misalkan data keuangan, kan nggak mungkin kan nggak kita beri apa namanya keterangan bahwa ini adalah uang. Kan kita nggak tahu, misalkan tulis 50.000 ini uang atau apa, kan nggak tahu. Kemudian data tanggal, itu seperti ini namanya format data. Perhatikan ini 50, misalkan saya ganti 100.000, saya nggak perlu mengetikkan Rp. Nah, misalkan seperti ini, langsung saya hapus. Saya nggak perlu mengetikkan Rp, nggak perlu. Langsung aja, 100.000. Nah, ini namanya format data, atau dikenal juga dengan format cell. Nah, cara penggunaannya ada di mana? Itu ada di, misalkan kita pengen merubah format data yang di sini menjadi, ini kan format datanya adalah accounting, bisa dilihat di sini ya, teman-teman. Itu ada di menu home, ada di sini. Di block atau group ribbon number itu ada accounting. Kemudian ini saya klik akan berubah jadi date. Ini format data. Ketika teman-teman pengen mengubah menjadi sesuai keterangan di sini data keuangan, tanggal, waktu, persen. Nah, kita sesuaikan saja. Nah, selain di menu home, itu ada juga di misalkan di sini, ini kan sudah diubah ya, current accounting. Itu bisa dilihat di blok data yang akan ditentukan, klik menu format. Mana format ya? Oh, nggak ada di sini. Kayaknya adanya langsung di sini ya. Langsung di sini ya. Oke. Nah, ini ada nggak ya di kanan ya? Oke, di klik kanan juga bisa. Ya, jadi klik kanan. Nah, ini saya ganti aja, bukan klik menu nih. Klik kanan. Klik kanan. Kemudian format cell. Pilihnya ya. Mana ya? Format cell. Nah, kita coba. Bisa nggak nih? Oke, keluar ya format cell. Nah, ini muncul. Nah, ini sudah diatur accountingnya menggunakan simbol rupiah. Ini sangat susah kita kadang nyarinya, jadinya nyekrolnya satu-satu ya nantinya. Ini silakan bisa diubah. Ini namanya format cell. Misalkan ini tanggal, bisa diubah tanggal. Selain melalui klik kanan format cell, itu bisa juga dipilih di menu home. Di sini, di bagian bawah group box number, itu kan ada tanda panah kecil ini ya, bisa diklik. Nah, seperti itu. Kan sama. Itu terkait dengan format cell. Berikutnya adalah, ini latihan. Nah, ini saya akan contohkan langsung aja. Ini format cell masih general ya. Masih general, nanti akan coba menjadi tanggal seperti sini. Tanggal. Nah, jadi misalkan ini tanggalnya sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 27. Nah, saya akan tunjukkan yang salah dulu ya. Tanggal 27, garing, bulannya 4, 2020. Nah, dia formatnya masih general, nggak berubah. Nah, saya akan ubah menjadi formatnya tanggal. Date. Bisa langsung dari sini, short date atau long date, tapi saya akan gunakan langsung di menu ini ya. Oke. Ini pilihnya date, kemudian kita pilih nih location-nya mana, US kah, ataukah Indonesia. Nah, itu silahkan bisa dicoba Indonesian. Ini misalkan 12 Maret 2012. Oke, saya pengen seperti itu. Kok nggak berubah? Kenapa? Karena secara default di Excel tuh urutan penulisan tuh bukan tanggal, bulan, tahun, tetapi bulan, tanggal, tahun. Jadi ini tulisnya bulan dulu. Nah,
Bulannya berarti 04. Tanggalnya berapa sekarang? Tanggal 27. Tahunnya 2020. Coba ya. Nah, jadi kan 27 April 2020. Nah, penulisan waktu itu juga sama menggunakan titik 2. Nah, seperti ini. Misalkan sekarang waktunya adalah 10. Kita lihat aja jam di sini ya, 10.02 PM ya. 10.2.02 spasi AM atau oke lah. Ini saya hapus saja dulu. Coba bisa nggak ya? 10.02. Ini kita ubah aja formatnya. Jadi time. Nih, Indonesian misalkan seperti ini. Time ya tipenya. Oke. Nah, jadi dia. Jadi format tanggal nih AM. Kalau misalkan ini nanti kalian ganti jadi pukul 20, berarti nanti dia berubah jadi oh sorry 20 nggak bisa ya. 20.02 berarti ini dihapus dulu. 20.02. Oke, bisa ya. Nah, tapi formatnya dia adalah PM. Seperti itu. Nah, ini juga sama. Kita coba ubah aja. Di blok, kalau misalkan ini seluruhnya adalah formatnya adalah mata uang, itu di blok saja. Kita ubah di sini. Kalau teman-teman merubahnya langsung dari sini, ini kan ada currency, ada accounting. Currency itu bedanya apa? Bedanya kalau currency nanti simbol mata uangnya itu nempel semua di sini. Gitu ya. Nah, tapi kalau accounting itu akan berada di sebelah kiri, jadi lebih rapi. Nah, seperti ini. Nah, secara default, mata uang itu kalau misalkan teman-teman langsung pilihnya formatnya accounting, itu dia akan menjadi dolar. Itu format bawaannya. Jadi kalau misalkan pengen diubah, saya akan contohkan. Ini kan sudah diblok ya. Di number ini kan sudah accounting. Nah, ini simbolnya kita pilih RP gitu. RP itu agak jauh, susah nyarinya. Oke. Kita cari RP rupiah. Ini masih euro. B, C, D, A, K, L. Ini R, nih R, 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 P. Nah, ini RP Indonesia. Oke. Kemudian ini tanda desimal ya. Kalau pengen ada desimal, kalau nggak ada dihilangin aja. Tapi dikasih aja nggak apa-apa. Oke. Nah, ada yang mau kira-kira ada yang ditanya loh ini kok tanda bakar-bakar ini sebenarnya ada datanya. Cuman karena kolomnya kurang lebar, makanya dia tampil seperti ini. Kita tinggal besarin aja kolomnya. Cara besarinnya, cepetnya, saya biasanya klik 2 kali di sini. Kalau nggak klik 2 kali, ya langsung digeser aja gitu. Nah, seperti itu. Jadi deh, diskon. Ini sebenarnya 10%, 5%, 20, 25 ya. Pakai persentase, jadi diblok aja. Kita ubah menjadi percentage ya. Oke, jadi ya 10%. Ini defaultnya. Kalau nggak pengen pakai 0, kita bisa ubah di sini, teman-teman. Misalkan ini 0-nya pengen dibanyakin, pakai yang ini increase. Kan dikurangi, pakai yang ini. Nah, seperti itu. Caranya, misalkan nanti teman-teman berhadapan dengan, ini tidak hanya berlaku pada persentase, tapi angka biasa pun juga bisa. Gitu. Misalkan, inilah ya, saya coba ketik di sini ya. 10 gitu. Saya pengen ada komanya. Gitu. Tambahin aja. Ting. Sorry. Ting, ting, ting. Nah, seperti itu. Cara penggunaan increase dan decrease desimal. Oke, kedua sudah format data. Kemudian autofill. Apa sih autofill? Jadi autofill itu fasilitas yang disediakan untuk mengcopy suatu data pada suatu alamat sel. Jadi kalau teman-teman pernah melihat suatu daftar nama, itu kan ada angka 1 sampai dengan jumlah orang atau daftar nama itu, katakan sampai 500 atau berapa, itu nggak mungkin diketiknya 1, 2, 3, itu nggak. Itu menggunakan fasilitas autofill. Ya. Yang disediakan fasilitas autofill itu meliputi 7 ini kurang lebih. Pengurutan angka, teks, jam, tanggal, bulan, tahun, formula. Ini caranya gini, tempatkan pointer pada sel yang akan di-copy. Nah, misalkan di sini ya. Nah, lakukan drag pada field, tapi ini harus diisi dulu, ini angka kan ya. Kita isi dulu 1. Nah, misalkan hanya 1. Lakukan drag pada field handle sesuaikan dengan banyak data yang dikopikan. Nah,
Ini. Jadi sampai bentuk tanda plus. Kalau ini dia nanti akan berubah jadi satu semua. Kenapa? Karena tidak ada countingnya. Makanya biasanya itu dua sel harus diisi. Satu, kemudian ini dua. Barulah di blok. Kemudian ini bisa langsung diklik ini ya. Quick analysis. Oh sorry, bisa langsung coba kita coba dulu ya. Oh, bukan ini. Nanti di blok, langsung klik aja ini. Set. Sampai sini. Nah, ini namanya autofill. Nah, ini cara pertama. Oke, saya kembali lagi. Saya coba cara kedua deh. Kalau nggak salah ada cara lain. Fill. Itu ada di menu home, kemudian ada di editing. Di sini ada fill ya. Nah, ini. Down, right. Nah, saya coba lah ya. Flash fill. Oh, nggak bisa ini. Nah, coba ya, bisa nggak kalau hanya angka 1? Oh, nggak bisa. Nah, sepertinya harus di blok. Mana ada fill nggak ya? Nggak ada. Coba, berarti ini harus diisi dengan 2. Baru di blok. Fill. Flash fill. Saya nggak? Oh, nggak bisa. Harusnya bisa dia. Oh, sorry. Ada yang keliru nih. Series step value-nya berapa? Nah, ini seriesnya in row atau kolom ya. Coba row ya. Nah, sampai dengan 13. Oke. Oh, sorry, berarti betul urutannya. Urutannya berarti dia harusnya ke bawah ini ya, betul kolom ya. Stopnya misalkan ini sampai dengan 13. Oke. Sorry. Kok nggak berubah? Fill. Oh, sorry, masih berubah ke row ya. Series ke kolom P5. Nah, seperti itu. Ini adalah autofill angka. Tapi simpelnya sih biasanya saya satu dulu, ini 2, ininya kosong. Barulah dia di blok. Nah, tarik dia. Seperti itu, autofill. Ini autofill optionnya. Harusnya munculnya seperti ini tadi. Oke. Sedangkan untuk teks, selain pembuatan autofill berupa angka, teks juga bisa. Misalkan A, B. Nah, saya coba bisa nggak ya? Seret. Oh, nggak bisa. Gimana teman-teman? Tahu nggak teks ini seperti apa? Yang pasti bukan seperti itu. Biasanya kalau teks itu tulisannya adalah, katakan ini, page 1. Kemudian ini adalah page 2. Nah, ini baru bisa. Nah, oke. Nah, itu berupa teks. Sedangkan jam, nah ini jam itu, tadi kan format jamnya kan, katakan pukul 1.00 ya. Nah, kita ubah dulu ya. Ini formatnya menjadi date dulu. Ini kan formatnya custom. Kita ubah menjadi, sorry, bukan date, tapi time. Oke, time. Barulah dia, ini juga diisi, katakan 2.00.00. Nah, ini juga formatnya samain. Menggunakan time. Nah, dia akan bertambah 1 jam. Tiap 1 jam. Tapi kalau misalkan pengen selanya beda-beda, misalkan berapa menit, itu bisa aja diubah di sini gitu. Misalkan jam 2:10. Apa yang terjadi? Nah, silakan teman-teman eksplorasi aja lagi seperti apa hasilnya. Seperti ini ya kan. Nah, berikutnya tanggal. Kalau tanggal kurang lebih sama, hanya formatnya aja diubah. Tanggal bulan 4, tanggal 27 tahun 2020. Oke, saya coba scroll. Tanggal. Ini yang berubah adalah tanggalnya. Nah, karena ini formatnya adalah date ya. Kalau bulan, sekarang bulan deh. Harusnya yang berubah, saya pengennya yang berubah bulan. Gimana ya? Bulan 4, tanggal 27, kemudian 2020. Oke. Bener nggak nulisnya ya? Betul ya?
Coba kalau nulisnya 27.04.2020. Oh, bener tadi berarti ya. Ini formatnya, date-nya dipilih. Oh, dipilihnya yang ini. Saya pilih yang ini aja lah, suka saya. Oke, udah 7 April. Kalau misalkan pengennya itu bulan, gimana caranya? Nah, berarti yang ini diubah adalah bulan 5. Oke, bulan 5, 27, 2020. Tuh. Nah, ini terlalu lama, rubahnya saya ubah aja di sini ya. Pakai format painter. Jadi saya akan samakan format sel ini sesuai dengan atasnya. Oke, coba bisa nggak ya bulan? Oh, bisa. April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Oh, seperti itu. Tahun juga sama, silakan teman-teman nanti silakan dicoba. Misalkan tahunnya berubah, nah, nanti bisa. Oke, itu terkait dengan autofill. Kemudian kita masuk ke addressing. Teman-teman mungkin pernah melihat ada suatu rumus ketika dia ditarik, tapi dia nggak berubah ya. Alamat selnya nggak berubah. Itu menggunakan, itu istilahnya adalah absolute ya. Biasanya dia menggunakan simbol dolar. Jadi absolute address itu digunakan dalam perhitungan, dimaksudkan supaya alamat sel tersebut tidak berubah-ubah. Sebagai contoh, di sinilah contohnya. Subtotal. Subtotal ini merupakan, ini kan saya ada data penjualan laser jet 4L printer, harganya 2.500.000. Nah, subtotal ini merupakan total, ini harga per item ya, per unit gitu. Jadi subtotal ini artinya kan 5 dikalikan 2.500.000. Nah, saya coba ya, sama dengan 5, ini aja dulu ya. Ininya dikalikan dengan 5. Oke, jadi seperti ini. Ini benar, tapi ketika nanti saya tarik ke bawah atau autofill, ini kan juga bisa autofill. Tarik ke bawah itu artinya rumus yang di bawahnya ini akan sama dengan yang di atas. Nah, kan error. Kenapa 0? Kenapa kosong? Coba saya lihat ya. Nah, perhatikan. Nah, dia geser ya. Karena G12-nya geser, sedangkan yang atas tadi itu dia kan G11 ya, bukan G12. G11. Kita pengennya ini tetap G11 seperti ini gitu loh. Nah, kalau hasilnya ada seperti ini, tapi kalau datanya ada banyak, maka teman-teman pasti akan repot gitu loh, masa harus ngetiki sendiri gitu. Makanya ada fasilitas namanya absolute ya, absolute address menggunakan tanda dolar. Cara penggunaannya seperti ini. Nah, ini ketika saya tanda dolar ini saya klik 2 kali. Ketika tanda dolar saya letakkan di depan huruf G seperti ini, artinya kolom G itu tidak akan berubah ya, tapi angka 11 ini kan berubah kalau misalkan ditarik gitu. Ditarik dia akan berubah. Kita coba ya. Nah, saya coba tarik ke bawah. Kosong nanti ya, harusnya kosong. Tapi dia tetap G ya. Tapi kalau misalkan ini tariknya ke samping, oke, sampingnya sini aja. Maka rumus di sini itu akan tetap G-nya ya. Nah, G-nya tetap G11. Makanya kalau yang di sini berarti kita harus menguncinya bukan di G, tapi di 11-nya. Kita nggak pengen G itu berubah 11. Nah, jadi tanda dolarnya di sini. Ini namanya absolute address. Nah, saya coba tarik ke bawah. Nah, jadilah dia absolute address. Nah, ini contoh sederhananya. Jadi G-nya nggak berubah ya, tetap G11. Ini juga tetap G11 gitu. Nah, nanti akan saya contohkan yang lain ya, yang lebih simple. Sekarang total. Kalau ngitung total rumusnya apa? Ini sementara kita jumlahkan manual atau pakai rumus sum ya. Kita pakai rumus sum aja ya. Sama dengan sum. Jadi sum itu nanti nggak usah kita tambahkannya manual aja karena akan dibahas di basic function nanti ya. Tambahkan secara manual, tambah ini, tambah nih, seperti itu. Ini adalah absolute address. Nah, sekarang kan ini kan posisinya adalah ke bawah ya. Sini, ini sama sih latihan. Nah, saya akan berikan contoh lainnya.
di sini. Di sini saya akan buat baris dan kolom yang ada angkanya 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga sama. 1, 2, 3, 4, 5. Biar nggak bingung, saya akan warnai. Jadi, absolute address itu bisa digunakan seperti ini. Ini sama dengan, misalkan saya ingin menjumlahkan, ini kolom di sini nih, sel ini, berarti dia adalah penjumlahan dari ini dan ini. Nah, di sini berarti penjumlahan antara ini dengan ini. Seperti itu. Sama dengan B dijumlah dengan ini. Enter. Kalau saya nggak menggunakan nggak menggunakan absolute address, ketika saya tarik ke samping, ini kan nggak mungkin kan saya nulisnya sama dengan ini ditambah ini. Kan capek ya? Capek. Makanya caranya bisa ditarik aja sini. Nah, masalahnya kalau kita tarik ke kanan, ini kan nggak sesuai ya. Masa 2 ditambah 1 hasilnya 4, harusnya 3. 3 tambah 1 harusnya kan 4. Nah, apa yang salah di sini? Yang salah adalah, coba ini. Sel B3 itu geser. Padahal kan saya pengennya sel B3 ini tetap di sini gitu. Nah, di sini nanti berubah B jadi C3. Nah, kan geser ya, C3 sini. Nah, ini juga geser. Geser. Sorry. Nah, geser. Saya pengennya ini tetap di sana aja, nggak usah ngikut. Yang berubah hanya yang atas saja. Makanya kita gunakan absolute cell. Nah, di ini dikasihkan tanda dolar. Sorry, yang nggak berubah A-nya ya. Oke, A-nya. A-nya biar nggak berubah. Tadi berikan tanda dolar depannya. Nah, coba tarik ya. Teng, teng, teng. Oke, betul ya. Nah, kan tetap A3. Ini A3. Nah, sama. Nah, sekarang jika ke bawah deh. Kalau ini, saya tarik ke bawah, apa yang salah? Nah, harusnya kan 1 tambah 2 kan 3. Kejadiannya sama seperti tadi. Nah, dia bergeser nih. Harusnya B ini tetap aja B3. Ini udah bener B3 sini. Harusnya dia adalah A3 ya. Yang ini tadi yang atasnya adalah B2. Nah, ini kan geser, sorry. Geser. Ini juga geser. B4, B5. Padahal saya pengennya yang ini bukan di sini, pengennya tetap aja satu sana loh ya. Artinya kita harus mengubah B2 ini menjadi absolut dengan memberikan tanda dolar di B-nya. Oke, saya coba tarik. B ya, berarti B-nya dikunci. Sorry, B2. Bukan B-nya ya ini kayaknya. Tapi 2-nya. Ini 2, posisi nomor 2-nya. Kunci. Oke, saya coba ya. Nah, udah bener ya. 5 tambah 1, 6 kan? Oke, sekarang udah bisa. Ini rumusnya udah bener. Jadi, rumusnya ada dolarnya di tengah. Ini untuk mengunci angka 2. B2 ini. B2 kan di sini, mengunci ini. Sedangkan yang ini, yang dikunci adalah A-nya. Oke. Sekarang ini saya tarik lagi ke samping. Hasilnya tetap sama. Coba kita tarik ke bawah. Bisa nggak ya? Harusnya pojok ini nilainya adalah 10 ya. Oke. Seperti itu. Ini adalah absolute. Nah, jika ingin mengunci kedua-duanya, maksudnya mengunci biar nggak berubah, misalkan ini ada tambahan angka 10, nanti saya pengen semua nilai itu dikalikan dengan 10 ya. Nah, jadi ini misalkan saya ubah. Semuanya, ini dijumlah dulu, kemudian dikali dengan 10. Nah, ini saya nggak kasih kunci. Maka nanti, udah bener ya tapi ya, ketika saya samping itu akan ada yang salah, 0. Kenapa? Karena selnya H itu akan geser ke I. Nah, kan geser ya. Di sini pun juga akan geser. Nah, dia geser ke L. Maka kita harus mengunci H2-nya. Kalau dikunci di depan aja huruf H-nya, itu nggak akan berhasil yang ke bawah ya. Nah, ke samping sudah benar. Tapi ketika saya tarik ke bawah, harusnya yang paling pojok ini ada 100, dia berubah jadi 0. Kenapa? Karena
Sekarang angkanya yang bergeser, hanya nggak bergeser, tapi angkanya ini barisnya yang bergeser. Sehingga kita harus mengunci kedua-duanya. Seperti itu. Fungsi absolute address. Nah, ini memang agak sedikit memerlukan pemikiran yang inilah ya, teliti gitu. Penggunaan absolute address. Oke, seperti itu. Oke, sudah. Nah, nanti silahkan teman-teman coba sendiri ini. Saya contohkan satu aja. Misalkan ini kan jumlah ya, berarti kan sama dengan ini laser jet ya, berarti laser jet dikali dengan sales unit. Nah, ini yang dikunci yang mana? Biar nggak berubah. Berarti yang dikunci adalah bukan G-nya. Karena dia ke bawah, berarti yang dikunci adalah angkanya ya. Kan ditariknya ke bawah ini nanti. Itu dikunci adalah angkanya. Oke, kita coba tarik. Ini untuk laser jet aja. Ting. Oke, betul ya, nggak berubah ya. Oke. Ini silahkan dicoba monitor ini. Itu terkait dengan addressing absolute address. Berikutnya adalah basic function. Nah, ini kita masuk ke fungsi statistik. Jadi, fungsi statistik yang umum digunakan di Excel itu kurang lebih ada 5 ini ya. Ada sum, average, maksimum, minimum, count. Sum itu digunakan untuk menghitung jumlah dari semua nilai yang ada dari sel yang di blok ya. Itu dijumlahkan semuanya, nilainya ya, yang dijumlahkan. Kalau average itu mencari rata-rata dari suatu nilai yang di blok, maksimum nilai maksimum, minimum cari nilai minimum, count. Nah, ini yang kadang teman-teman itu beberapa mahasiswa saya tuh ada yang kadang keliru membedakan antara sum dengan count itu apa. Kalau sum itu digunakan untuk menghitung jumlah ya, jumlah nilai ya, jumlah dari semua nilai yang ada. Tapi kalau count itu menentukan banyaknya data. Banyak ya, banyak dengan jumlah beda. Jadi kalau misalkan ini dilihat, ini banyaknya berapa? Dari sini sampai sini banyaknya berapa? Ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau jumlahnya bukan 5, jumlahnya adalah, kalau menggunakan sum, berarti dia adalah 3 tambah 3 ada 15 ya. Nah, 3 tambah 3 kan 6, tambah 4, 10, tambah 5, 15. Itu namanya sum. Tapi kalau jumlah, berarti banyaknya ini ada berapa? Ada 5. Oke, ini sebagai latihan. Nanti ini diubah dulu dalam format accounting. Ya, gunakan rupiah. Aduh, ini jauh nih. Rupiah. R. Indonesia. Oke, sudah. Jumlah, berarti dia adalah sama dengan harga dikali. Ini kita sudah mulai masuk ke latihan yang lebih agak sedikit lah. Meskipun masih mudah sebenarnya. Tinggal tarik aja lah ya. Tarik. Nah, menggunakan total. Ini ada keterangannya kalau nggak salah. Oh, nggak ada. Total ini adalah ini ya. Total dari jumlah ini berapa. Berarti menggunakan sama dengan sum. Buka kurung. Ini bilang ya. Nah, perhatikan teman-teman ketika menulis rumus, dibaca ketika kalian mengetikkan rumus, fungsi seperti ini sama dengan sum, buka kurung, itu kan ada keterangan ya. Dia menggunakan koma, karena ada Office yang 2007 kalau nggak salah, dia menggunakan titik koma. Kadang itu yang dilewatkan oleh sebagian orang, kok error, kenapa? Padahal rumusnya sudah benar. Sebenarnya hanya sepele, hanya tandanya saja. Karena beberapa Office itu beda. Ada yang menggunakan koma, ada yang menggunakan titik koma. Ini tinggal diblok aja cara penggunaannya. Nah, inilah namanya range ya, ring. Berarti dari range H34 sampai dengan I38, titik 2. Nah, tadi kan rumusnya seperti itu ya. Sel awal, titik 2, sel akhir. Saya enter. Nah, jadi nih. Rata-rata, berarti average. Kalau pengen nggak ngetik, kan ketik AV ini bisa ya, average. Tekan aja tab. Baru diblok lagi, rata-ratanya berapa? Dapat ya penggunaan rumus average, kemudian nilai terbesar berarti menggunakan max.
Nah, ini dari yang terbesar ya pasti yang atas ya. Mana yang paling besar? Tuh. Kemudian min. Oke. Dan banyak, oh ini banyaknya data ini. Banyaknya data menggunakan rumus count. Count. Outputnya adanya 5. Nah, perlu teman-teman ketahui, fungsi count itu yang dihitung adalah ketika isi dari suatu sel itu berupa angka, ya angka ataupun bilangan. Tapi kalau dia berupa huruf, itu nggak akan bisa. Nah, misalkan seperti ini. Di sini saya nuliskan 1, 2, sorry nggak kelihatan ya. Oh, udah kelihatan. Ini 2, ini apa 2, ini 3, ini 4. Kalau saya menggunakan seperti, kemudian ini ada huruf A, ini B, kemudian saya ingin menghitung banyaknya data ini, maka itu tidak akan bisa count. Nah, ini kan jumlahnya kan ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi dia nggak akan bisa, dia hanya akan tampil 4. Kenapa? Karena memang rumus count itu hanya menghitung karakter berupa angka, bukan huruf. Nah, jadi misalkannya diubah, nah, barulah dia bisa. Itulah fungsi dari count. Saya hapus. Oke, basic function yang digunakan adalah itu. Kita beranjak ke if function atau fungsi kondisi. Oke. Fungsi if, nah, itu adalah fungsi logika yang digunakan untuk membandingkan dari dua keadaan. Nah, ini sintaksnya sama dengan if, kemudian nilai yang dilogikakan, dan ini kalau benar dari logika ini seperti apa, nilai salah itu nanti outputnya seperti apa. Ini ada keterangannya. Jadi nilai yang dilogikan adalah ekspresi yang akan dibandingkan supaya menghasilkan suatu nilai benar atau salah. Ini. Jika nilai yang dilogikan itu tipe datanya text token, maka harus diberi tanda kutip ya. Tanda kutip 2, tanda petik. Nah, ini contohnya. Kita langsung masuk ke contoh sini aja ya. Nilai benar adalah jika kondisi benar, maka dia akan tampilkan. Salah. Berarti ini penerimaan karyawan baru. Skenario-nya seperti ini. Jika nilai lebih besar dari 80, ini kan nilai ya, nilai lebih besar dari 80, maka hasilnya adalah lulus. Nah, ini hasilnya lulus. Berarti isinya hanya ada lulus, gagal gitu ya. Nah, kalau nilai kurang dari 30, dia akan gagal. Cara penggunaan rumus if itu ada beberapa macam ya. Saya akan jelaskan yang pertama. Ini adalah if dengan dua kondisi ya. Hanya ada 2. Karena if nanti ada banyak sekali yang kondisinya ada banyak gitu. Saya akan kenalkan terlebih dahulu yang ini. Sama dengan if, saya tekan tab. Nah, ini kan logika. Ada tulisan nih. Logical test. Logical test itu yang ini. Jika nilai ini berarti ya, lebih besar dari 80, nilai ini, sel ini, lebih besar dari 80, maka hasil akan lulus. Nah, berarti udah ya. Hasil akan lulus. Nah, jika nilai lebih kecil atau sama dengan 80, maka hasil adalah gagal. Cara menulisnya gimana? Berarti, if nilai ini lebih dari 80, berarti cukup itu aja. Karena kan yang lebih kecil dari 80 itu akan gagal. Kita nggak perlu tuliskan yang ini. Berarti ini koma. Jadi tulisan, kalau kita tulis di sini lulus, nanti akan error. Nah, kemudian gagal. Itu akan error. Karena dia bukan, karena ini kan pengennya yang ditampilkan adalah teks ya, karakter, bukan angka. Nah, makanya dia akan error. Nah, error kan? Nggak bisa. Berarti dia harus diubah. Karena dia karakter, harus menggunakan tanda titik 2. Seperti itu penjelasannya tadi tuh. Nah, lulus. Tinggal ditarik saja. Karena kan di sini nggak perlu diubah. Kita nggak perlu menggunakan absolut. Oke, gagal. Nah, ini betul kan ya? Jika nilai lebih kecil atau sama dengan, ini kan sama dengan 80. Maka hasilnya adalah gagal. Ini dengan dua kondisi. Contohnya. Nah, ini ada contoh lagi. Akan saya cobakan. Jika total penjualan lebih kecil atau sama dengan 50, maka bonus tidak ada.
bonusnya tidak ada dan maka bonus sepeda. Oke, ini sama dengan if total penjualan ini lebih kecil atau sama dengan, berarti nulisnya lebih kecil, tanda lebih kecil, sama dengan. Nah, sama dengan 50. Nah, maka bonusnya tidak ada. Tidak ada. Selainnya, ini kan value if false. Kalau ini kan benar ya, ketika penjualan ini lebih kecil sama dengan 50 kan nggak ada bonus. Tapi jika selain itu, maka dia dapat sepeda. Lebih besar 50 berarti dapat sepeda. Sepeda. Oke, tinggal di blok saja, tarik. Nah, ini juga kurang lebih sama ya. Jika jabatan adalah manajer. Oke, berarti kalau sebelumnya logikanya itu berupa angka, sekarang logikanya berupa karakter. Nah, jadi misalkan seperti ini cara penulisannya. Sama dengan if jabatan adalah manajer, maka bonus mobil. Nah, jabatannya manajer. If jabatan, ini benar ya, jabatan yang sel pada ini sama dengan manajer. Kita harus pakai tanda petik ya. Manajer, maka dia nanti dapat mobil. Nah, ini pakai karakter, karena karakter pakainya petik 2 mobil. Selainnya dia dapatnya motor. Nah, dapat mobil. Nah, karena ini staff maka dapatnya karena staff dapatnya motor. Karena ini kondisinya hanya ada 2. Nah, nanti pada bagian advance itu akan saya berikan contoh if bersarang ya. Termasuk fungsi-fungsi yang lain. Fungsi if yang lain. Sum if, count if, dan beberapa if yang lain. Nah, itu. Oke. Nah, exercise nanti teman-teman bisa dicoba aja sendiri ya. Tapi nanti akan saya share, nanti silakan bisa ditinggalkan di komentar cara penggunaan seperti apa. Ini sudah bisa. Ini contoh pendapatan sales dihitung dari banyaknya barang yang dijual. Skenarionya sudah ada di sini. Ya, skenario jumlah penjualan sama dengan quantity dikali harga. Ini jumlah penjualan. Itu berarti kan quantity kali harga. Ini kan harga. Ini harga, ini quantity. Berarti ini saya ambil contoh 1 sama dengan berarti apa? Quantity ya, berarti quantity dulu. Quantity dikalikan harga. Nah, harga ini biar nggak berubah posisinya, saya kunci aja ya. Saya kunci bagian kedua-duanya, biar nggak pindah-pindah itu. Baik kolom, dia nggak akan berubah. Nah, dia tinggal ditarik aja. Seret, seperti ini. Jadi deh. Nah, kan berubah ya. Oke. Jumlah penjualan itu contohnya. Oke. Fee itu 10% jika quantity lebih besar dari 10. Berarti jika quantity lebih besar dari 10, maka fee-nya 10%. Berarti jika quantity kurang dari atau sama dengan 10, maka fee-nya 5%. Ini berarti hanya ada 2 kondisi. Jadi nulisnya kan sama dengan if, kan dibilangnya jika quantity lebih besar dari 10. Nah, ini quantity. Quantity lebih besar dari 10, maka dapat fee-nya 10% ya. Berarti ini tulisnya 10. Selainnya 5. Oke, 5. Saya kurung tutup. Nah, ya, 5% berarti. Ini udah formatnya silakan diubah sesuai dengan persentase. Kalau ini adalah accounting, diubah menjadi rupiah. PVR. Rupiah Indonesia. Oke, nanti diubah seperti ini. Kemudian fee-nya kan percentage ya, persentase, mana percentage? Nah, ini. Oh, sorry, berarti ini bukan. Ini berarti 10%. Terus ini adalah 5%. Nah, oke. Seperti itu nulisnya. Nah, 10%, 5%. Total, berarti kan dia totalnya dari mana nih?
Persentase dari penjualan sama dengan jumlah. Persentase dari penjualan mana ya? Persentase dari penjualan. Nah, ini total pendapatan sales bisa ya, total seluruhnya. Rata-rata pendapatan sales itu berapa? Pendapatan sales tertinggi bisa, terendah menggunakan min, banyaknya sales yang menggunakan count. Di sini total penjualan dari. Nah, ini gunakan kondisi, saya akan tunjukkan nanti ya. Nah, dia menggunakan data apa namanya? Menggunakan data di sini. Cara membuatnya. Nah, mungkin saya ambil contoh, ini akan saya hapus dulu nanti ya. Oke, ini total ini berarti dia sama dengan jumlah penjualan. Sorry. Total jumlah penjualan kali V. Persentase dari penjualan ini berarti ya. Jumlah penjualan dikalikan V. Berarti ini total ini adalah jumlah penjualan dikalikan V. Ya, oke. Tinggal diubah aja formatnya sesuai dengan ini ya, rupiah. Pointer. Oke. Sudah. Nanti dapat gitu nanti nilainya. Ini total. Jadi ini bukan persentase, tapi ini totalnya. Sorry. Total penjualan kali V. Total sama dengan jumlah penjualan kali V. Oke, ini sudah. Ini total pendapatan seluruhnya bisa ya. Menggunakan sum. Rata-rata menggunakan average. Sales tertinggi menggunakan max. Sales terendah menggunakan min. Banyaknya sales menggunakan count. Nah, sekarang total penjualan dari Rio. Ini Rio ya. Yang namanya Rio. Total penjualnya berapa? Berarti kan total penjualan tuh yang ini nanti. Berapa? Berarti kan caranya seperti ini. Rumusnya. Sama dengan sum if. Nah, berarti ini penjumlahan sum if. Baik, total penjualan dari Rio. Jumlahkan jika sum dulu deh. Sum number ini. Saya coba dulu ya. Kok lupa ini. Kalau misalkan ini saya sum, hasilnya kosong. Udah bener belum ya? Oh, sorry, ini kurang ke atas nih. 9 nih. Oke. Sum, ini oke saya isi aja dulu lah. Biar teman-teman nanti tahu, bisa dicoba. Oke. Set. Nah, ini total pendapatan menggunakan sum ya. Sum di blok aja. Total keseluruhan penjualan segitu. Rata-rata. Average. Dari ini semua berapa? Oh, segitu. Ya, sales tertinggi menggunakan max. Yang penjualannya paling banyak tuh berapa sih? Oh, 6 juta. Berarti siapa dia? Oh, Heru. Ini min. Berarti dia adalah ini. Set. Ya, sedikit sekali menjual tuh 900.000. Siapa ini? Ade. Banyaknya sales menggunakan count. Oke. Seperti itu. Berarti salesnya ada 10 orang ya. Nah, ini dihilangin aja. Oke, kan. Sekarang total penjualan dari Rio. Saya pengennya hanya ingin menampilkan dari Rio. Ini kan ada Rio, ada Bara, ada Heru. Tapi yang ditampilkan tuh harusnya adalah hanya penjualannya keseluruhan Heru. Kan ini Heru kan ada 2. Heru, yang ini ada yang ini. Harusnya kan totalnya adalah yang cari yang mudah dulu lah. Berapa nih? 1.575 ditambah dengan 6 juta. Berarti dia rumusnya adalah gimana? Kita pakai kondisi. Gimana nuliskan kondisi? Saya coba dulu ya. If ini siapa ya? F ya. Saya coba dulu. If kayak ini. Sorry, jumlahkan nilai itu jika
Sama dengan Heru. Saya coba lah ya. Sama dengan Heru. Wait. Kok saya lupa ya? Oke. Oke, teman-teman, kita lanjutkan. Tadi saya pause sebentar untuk mengingat-ingat rumusnya apa. Sekarang udah teringat. Jadi, di sini saya udah memanfaatkan sum if, ya. Nanti teman-teman bisa coba. Nah, ini caranya membuat data seperti ini bagaimana caranya? Saya akan ambil contoh di sini ya. Insert. Nah, saya pengennya ini sama ini karena sudah jadi. Nah, saya akan contohkan nanti cara bikinnya seperti apa. Ini sama ya isinya ya. Ini saya copy aja di bawah sini. Oke, total penjualan dari, tapi ini yang buatan sendiri, custom atau by me ya, by me. Cara membuat model data seperti ini seperti apa? Bagaimana caranya? Ini nggak diketikkan secara manual, tetapi ini mengambil data yang ada di sini. Ini kan ada 5 nama yang tidak diulang-ulang ya. Bara, Rio, Setiana, Heru, dan Ade. Ini kan diulang lagi. Bara, Rio, Setiana, Bara lagi, Heru. Bara ini berarti ada 3. Tapi yang tidak berubah kan berarti ini aja ya. Kita harus menyiapkan nama sales yang berbeda-beda. Yang ada di dalam daftar nama salesnya. Kita udah tahu setidaknya. Caranya, kita letakkan kursor itu di selnya yang kosong ini. Oh, sorry, ini kalau udah ada langsung ada. Ini salah nih, berarti saya coba gini dulu. Format painter. Oh, nggak bisa ini. Sorry, saya hapus dulu ya. Berarti saya pengennya gini aja deh. Insert. Oh, karena tadi di insert ya mungkin ya. Mungkin di sini aja. Insert. Oke, biar beda. Ya ini enggak sih. Sorry. Oke, langsung di sini aja ya. Oke, total penjualan dari ini custom ya. By me. Oke, buatan saya maksudnya. Buatan kita lah. Nah, ini saya group box dulu di merge. Warnanya saya ganti merah. Oke, biar membedakan orang aja ya. Apalah merah, hijau. Oke lah. Oke, ini nanti saya akan buat Dropbox seperti ini. Ini namanya Dropbox. Caranya, letakkan kursor itu di posisi selnya, kemudian kita pilih data. Ada namanya data validation ya. Data validation, kita pilihnya ini ada di menu data, pilih data validation, Nah, ini setting allow. Oke, ini milihnya berarti dia adalah list ya, bukan any value tapi milihnya list karena daftar nama. Kita pilih source-nya yang mana. Nah, ini udah kita klik aja nih ya. Klik. Kita pilih nih. Nama yang beda kan ini sudah beda semua ya, sampai dengan AD. Oke, jika sudah, enter. Nah, udah ya. Kalau sudah, oke aja deh. Oke, coba kita lihat. Wow, jadi. Nah, ini untuk membuat drop down list ya, drop down. Nah, sekarang rumus yang tadi itu seperti apa? Untuk ini kan hanya ingin melihat total penjualan dari Rio saja. Karena misalkan nanti kita nulis satu-satu, misalkan Rio, kemudian di bawahnya ada Setiana, kemudian Bara, Heru satu-satu di bawah ini kan boros sekali. Padahal kan laporan tuh biasanya saya pengen ngeprint hasil penjualannya Rio aja di sini, data namanya. Kan kita menggunakan fasilitas seperti ini. Ini saya coba dulu yang ada 2 penjualan. Di sini ada Rio. Oke, Rio ada 2 ya. 900.000 dan 1.800.000. Jadi totalnya nanti dia adalah hanya ada 2, berarti 2.700.000. Kita akan gunakan rumusnya bukan lagi sum, tapi sum if. Nah, ini ada sum if ya. Kita coba lihat. Kita klik sum if. Nah, perhatikan teman-teman. Range ini kan ada 3 ya. Ada range, ada kriteria, ada sum range. Sum range itu adalah nilai yang ingin dijumlahkan berdasarkan kriteria yang ditentukan. Ini kan kriteria itu merujuknya ke sini. Sedangkan range itu adalah daftar nama dari seluruh
sales ya, range ini. Berarti saya blok di sini. Nah, sudah. Baru dia, coba saya scroll. Setelah range, sudah ya, koma. Kriteria. Dari dari rank ini, logikanya seperti ini. Dari rank ini, dari nama sales ini, yang namanya Stiana, oke, Stiana, koma, dijumlahkan dong, ini apanya? Ininya, totalnya, total penjualannya. Nah, barulah di kurung tutup. Nah, sorry, kosong. Oh, ini keikut garis bawah. Oke, enter. Nah, oke, tadi Rio ya yang dikit ya. Jadi dia berubah kan ya. Nah, itu caranya, rumusnya. Jadi, saya ulangi lagi. Ini logikanya seperti ini. Berarti jumlahkan data penjualan dengan nama sales sebagai berikut. Yang memiliki nama Rio. Ini kan clearing, kemudian ini Rio ya. Yang memiliki kriteria seperti pada sel F24. Dijumlahkan ini. Apa namanya? Totalnya. Nah, seperti itu. Dia menjumlahkan total penjualan dari kriterianya seperti pada sel F24 Rio ini ya. Nah, ini merujuk dari daftar ini. Ini daftar sales. Oke, mungkin biar teman-teman biar paham, kalau misalkan susah penjelasan saya, silahkan nanti dipraktekkan saja, maka teman-teman akan tahu nanti fungsinya itu apa. Oke, itu terkait dengan full course pada tingkat dasar Microsoft Excel. Pada video berikutnya saya akan ganti ke yang tingkat lebih tinggi, advance. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan komentar di bawah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.